Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arifna bika amin hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ablighir ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Setelah sekian lama kita lockdown di rumah, alhamdulillah Allah kembali memperjumpakan kita walaupun dalam keadaan yang masih terbatas, tapi ini tanda bahwa kembalinya kita dipertemukan dalam majlis zikir dan majlis ilmu karena sayangnya Allah kepada kita. Alhamdulillah. Semoga keimanan, keislaman, keihsanan, ketakwaan, kesempatan beribadah, berubudiyah kepada Allah tetap Allah anugerahkan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada kekasih hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ketika seorang hamba Allah ditanya mengenai kabarnya, maka kemudian dirinya mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk beristighfar dan berdoa untuk orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika ditanya kabarnya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa disadari malaikat-malaikat tadi lagi beristighfar untuk kita semua. Masya Allah. Bu, sebelum kita mulai pelajaran yang kitab kemarin ya, yang sempat terhenti pembukaan ini, istilahnya pembukaan ya. Nah, kita awali dulu dengan penyegaran ketakwaan, insya Allah. Kalau ada tamu yang datang ke rumah, tamunya mengesalkan, tamunya nyebelin, kira-kira kitanya di hati pernah enggak ada kata-kata hati, ih jangan lama-lama, aku enggak enak, enggak nyaman ada kamu di rumahku, sana cepat pulang. Hatinya ngomong begitu, wajahnya sih sambil mendengarkan, sambil ngobrol, tetap wajahnya senyum. Betul. Oh betul. Pernah ngalamin. Oh pernah ngalamin. Jangankan berkata begitu, bahkan di hati kita bisa mengusir orang itu. Di hatinya loh, hatinya bisa sampai mengusir orang itu. Bisa nggak? Bisa. Iya. Saking kita keselnya sama yang datang, betul? Dia ngobrolnya ngalor ngidul nggak karu-karuan, padahal kita lagi pusing. Iya. Kita juga banyak masalah. Hati kita itu seringkali berkata-kata di hadapan Allah, dan perkataan hati itu bukan cermin ketakwaan. Nah, benar ya? Pernah mengalami hal ini?
Masya Allah. Maka orang yang bertakwa dalam menghormati tamu itu harusnya bagaimana? Harusnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Ya. Artinya ketika ada tamu datang ke rumah, perintah Allah, kesunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan tamu. Ulama hadis, alhamdulillah, jazakillah ahsanal jaza. Semoga Allah melimpahkan rizki lahiriah batiniyah. Yang mengaminkan juga ya Allah. Terusin ya Bu. Hadisnya sahih, artinya kita menurut ahli hadis ada yang berkata perintah memuliakan tamu di sini adalah hukumnya wajib. Ya, ini sebagian besar dari ulama ahli hadis. Mereka menghukumi bahwa hadis ini perintahnya wajib kita lakukan. Kalau orang bertakwa itu kan melaksanakan perintah Allah. Nah, ini diperintah oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan tamu. Derajatnya menurut kebanyakan ulama ahli hadis ini harus dan wajib, karena diperintah Allah, diperintah juga oleh Rasulullah SAW. Yang sedikit pendapat ulama yang sedikit, ya, kalau di dalam kitab itu berkata qala, ya, maka qala yaqulu, maka itu banyak yang berkata. Tapi ketika di kitab itu berbicaranya kila, itu sedikit yang berpendapat. Sedikit ulama hadis ini menghukumi bahwa hukumnya memuliakan tamu sunnah. Jadi yang banyak apa? Wajib memuliakan tamu itu. Kalau orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah, berarti ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, kewajiban kita memuliakan tamu. Lahiriahnya mungkin memuliakan, wajahnya tersenyum, mempersilahkan masuk, menyediakan makanan cemilan atau makanan macam-macam ya, dan juga disediakan minuman, tapi hatinya belum tentu mencerminkan ketakwaan. Padahal takwa itu ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di manakah takwa?" Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang sebelah sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini nih. Di mana? Di sini. Artinya di mana? Di dalam hati. Ya, bentuk ketakwaanmu itu bukan cuma yang lahiriah, tapi yang paling dipandang oleh Allah, bentuk pengamalan takwanya adalah pengamalan takwa di dalam hati. Kalau di luarnya diperintah untuk memuliakan tamu, maka hatinya juga memuliakan tamu. Artinya ketika ada yang datang tamu itu mengesalkan, mau pinjam uang, betul-betul
Hatinya nggak boleh kesel, hatinya nggak boleh berkata yang buruk-buruk, hatinya nggak boleh mencaci, mencela, memaki, bahkan mengusir tamunya. Di mulut, di luar nggak ngusir, tapi di dalam hati sih ngusir. Bisa nggak begitu? Di luarnya sih, iya, gitu, sambil ngobrol nih. Tapi hatinya bisa nggak mengusir yang datang itu? Bisa. Ngapain sih dia cerita macam-macam? Aku nggak suka dengerin ceritanya. Cepetan apa kamu pulang? Nggak enak banget, lama amat, betul ya? Ini berarti takwanya belum benar di hadapan Allah dari sisi batiniah. Bapak, dimana kalau berdua itu cuma curhat tapi malah ngomongin orang dulu kan bikin dosa kita. Iya. Tapi karena dia tamu itu bingung juga. Oh gitu. Ya, yang pertama, ini yang harus dilakukan ya. Terima kasih Ibu atas masukannya. Jadi kita bisa bahas ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau saya kata orang tua tidak tahu, terus ngomong sama anak saya gitu, ngomongnya itu ngajarin benar-benar. Karena dia orang tua, tapi anak saya itu ngajarin benar. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Baik, ini sama ya dua-duanya ya pertanyaannya ya, insya Allah mirip. Yang harus dilakukan pertama kali, karena yang dinilai bentuk pengamalan takwa hatinya di hadapan Allah. Allah itu tidak menilai lahiriah kita, Bu. Itu harus digarisbawahi betul-betul, distabilo, dikerengin. Yang dinilai Allah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bagaimana bentuk tubuh kalian, wala ila amwalikum, tidak menilai dari harta kalian, wala ila ajsamikum, tidak menilai bagaimana lahiriah kalian, jasmani kalian bersikap, ya. Tapi apa yang diperhatikan dan dinilai oleh Allah? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang dinilai Allah, yang diperhatikan Allah, yang akan dihisab oleh Allah itu bagaimana hatimu di hadapan Allah. Kalau yang dinilai adalah hatinya, maka ketika tamu itu datang, hati kita langsung menghadap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat ya memuliakan tamu. Di dalam memuliakan tamu itu karena diperintah olehmu ya Allah. Ya Allah, saya berniat menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan tamu karena Allah. Niatnya dulu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Gitu kan ya. Waalaikumsalam. Kita bukain. Oh, ada tamu nih. Hatinya langsung peka. Hatinya langsung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diperintah oleh Allah, disunnahkan oleh baginda Rasulullah untuk memuliakan tamu, maka hati saya harus berniat. Hatinya ngomong, ya Allah, saya berniat menjalankan perintahmu, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, memuliakan tamu karena Allah. Intinya di sini dulu. Niat pertama kali tamu siapapun yang datang ke rumah, hati kita niat memuliakan tamu. Di dalam perjalanannya tamu itu ternyata ngeselin, ya. Di dalam perjalanannya ternyata tamu itu walaupun sudah tua ngajarin nggak bener ke anak kita. Apa yang harus dilakukan sikap hati kita?
Karena kewajiban kita memuliakannya, maka yang keluar bukan cacian. Nggak boleh keluar cacian dalam hati kita. Yang keluar dari hati kita nggak boleh marah sama tamu itu. Yang keluar dari hati kita nggak boleh mengusir tamu itu, tapi harus tetap memuliakannya. Bagaimana memuliakannya? Dengan berdoa dan bermohon kepada Allah. Kalau tamu itu sikapnya tidak baik, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berniat memuliakan tamu. Ternyata tamu yang datang ke rumahku ini bersikap tidak baik, bahkan mengajarkan yang tidak baik kepada anakku. Ya Allah, ya Allah, aku tetap ingin memuliakan tamu sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku, ya Allah. Tapi ya Allah, tamunya ngeselin. Ngobrol sama Allah hatinya, ya, hambamu ini berdoa di hadapanmu ya Allah, agar tamu yang datang ke rumah hamba diampuni dosanya olehmu ya Allah. Agar tamu yang datang ke rumah hamba dirahmati olehmu ya Allah. Ini ada doa. Doanya, hadisnya, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Ya, apa doanya? Ketika tamu datang ke rumahmu, maka inilah doanya, biar hatinya nggak kesel. Catat ya, dihafalin, insya. Ketika tamu itu datang, yang datang laki-laki atau suami misalnya, ya, kedatangan tamu laki-laki, maka perkataan doanya Allahumma ghfir lahu, kalau satu orang laki-laki, warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, sudah, wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dirinya yang datang tamu itu, warhamhu, dan rahmati dirinya, wa'afihi wa'fu anhu, dan maafkan dan berikan keafiatan kepadanya. Kalau sehat lahiriah, sehat jasmania, itu namanya sihah. Kalau sehat hatinya, itu namanya afiyah. Jadi sehat wal afiyat. Kalau sehat itu jasmaninya, kalau hatinya sehat namanya afiyah, ya. Sehat wal afiat berarti lahir batin sehat. Kalau yang datangnya perempuan satu orang, bacaan doanya Allahumma ghfir laha warhamha Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, wa'afiha wa'fu anha, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Orang tamunya ngeselin malah disuruh doain, ya, Masya Allah. Itulah keluhuran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang datangnya ngajarin kejelekan sama anak kita, tapi kita malah diperintah sama Allahnya malah ngedoain. Indah benar ajaran Rasulullah SAW. Kalau yang datangnya itu laki-laki dan perempuan, gitu ya,
Karena suami istri yang datang, maka perkataan doanya Allahumma ghfir lahuma. Iya, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu kalau yang datang suami istri, laki-laki perempuan atau 2 orang yang datang ke rumah. Yang datangnya satu kampung, bertamu tapi satu kampung, artinya lebih dari 2 ya, artinya lebih dari 2, maka perkataannya beda doanya. Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum, warhamhum, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim, him ya, wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau bahasa Arabnya jelimet, bahasa Arabnya ribet gitu ya, pakai bahasa Indonesia. Semakin dirinya ngeselin, semakin tamunya membuat kesal, semakin kencang doa kita. Ya Allah, ampuni dirinya, sayangi dirinya, ya. Enak ya? Maafkan kesalahannya, afiatkan hatinya. Bu, kalau hati kita berdoa untuk orang lain, itu namanya yang pertama bersedekah batiniyah. Kalau kita ngedoain orang lain nggak tahu karena hati itu ngomongnya cuma di hati nih. Orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Itu namanya sedekah batini. Kalau sedekah dengan lahiriah, pakai uang, pakai harta, pakai senyuman, itu yang tertolak musibah lahiriah. Nggak kena virus corona, amin. Mau tadinya jatuh kakinya patah, naudzubillah, karena senang bersedekah lahiriah, pakai harta, pakai senyuman, pakai tenaga gitu, maka jatuh tapi nggak lecet. Jangankan patah, enggak, lecet pun enggak, karena senang bersedekah lahiriah. Kalau yang senang bersedekah batiniyah, yang tertolak adalah musibah batiniyah. Syirik, kufur, riya, ujub, dengki, munafik, ya. Kemudian apalagi sam'ah, syamatah, ya, sum'ah. Itu penyakit-penyakit hati tuh, benci sama orang lain, merendahkan orang lain, itu musibah batiniyah tuh. Semuanya dihindarkan dari musibah batiniyah ketika seseorang senang bersedekah batiniyah. Sedekah batiniyah bagaimana? Niat mendoakan saudaranya. Ya, semakin kencang dia itu membuat hati kita kesal, semakin hati kita berusaha bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Mendoakannya banyak-banyak, yang diajarkan Rasulullah SAW seperti tadi. Ya Allah,
Allah ampuni dirinya, ya Allah sayangi dirinya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah afiatkan hatinya. Ya, ya Allah mereka begitu amat ya. Jangan ngomong terusin, nanti akhirnya kesel hatinya. Dia yang diajarkan Rasulullah, takwa itu dalam hati, maka hati saya diperintah memuliakan tamu yang datang ke rumah saya, dan diajarkan doa ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti saya harus melaksanakan doa ini. Semakin ngeselin, semakin doanya banyak. Semakin membuat pengaruh tidak baik kepada anak, semakin kita memohon kepada Allah agar anak kita terhindar dari pengaruh buruknya. Paham ya? Doa aja, hatinya sibuk berdoa, jangan sibuk mencela, jangan sibuk musir. Dalam hatinya ya, sebel, kesel, marah saya sebenarnya. Dia datang malah ngajarin anak saya yang tidak. Itu jadi terus menerus kemarahan itu dalam hati. Takwanya belum mencapai takwa batiniyah, padahal pengamalan takwa itu hahuna, adanya di dalam hati. Dan itulah yang paling banyak dihisab oleh Allah. Bu, di dalam Yasin itu ada wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki ngomong, apa yang diucapkan, gambaran hatinya ketika itu. Tangan dapat bergerak, kaki dapat melangkah, perintah dari otak masuk ke dalam hati, bergerak seluruh anggota tubuh. Betul? Kalau hatinya salah bersikap, salah di dalam pengamalan takwa, maka itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sering ketemu sama orang, betul? Gara-gara virus, akhirnya salamannya kan pakai dengkul, salamannya pakai sikut dari jauh begitu ya. Ya nggak apa-apa, diwajarin aja, nggak perlu sakit hati. Kenapa sih? Emang tangan saya banyak virusnya? Hatinya kesel tuh. Betul nggak? Atau bisa jadi, ngapain kamu dekat-dekat dengan saya? Jangan-jangan kamu bawa virusnya. Malah curiga sama saudara. Betul? Ya, walaupun kita diperintah menjaga diri dari penyakit-penyakit itu, tetap saja hatinya berakhlak di hadapan Allah. Paham sampai di sini? Ya, kita baca doa yang tadi ya. Kalau untuk tamu yang datang laki-laki satu orang, misalnya tamu itu bertamu kepada suami kita, betul? Laki-laki satu orang, suami kita diajakin main catur, kitanya kesel ya Bu ya. Sekarang jangan kesel lagi, hati kitanya berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu laki-laki satu orang. Yang datang perempuan satu orang. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang datang dua orang, suami dan istri, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau yang datang sekampung, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal. Ini saja pembukaan, salah satu bentuk pengamalan takwa di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah kemampuan kita untuk melakukan pengamalan takwa di dalam hati kita. Semoga Allah mensucikan hati kita. Allah memberikan anugerah ketakwaan di dalam hati kita.
Allah menganugerahkan keistiqomahan keimanan di dalam hati kita dan kepada keluarga kita dan kepada anak-anak keturunan kita dan kepada seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.